Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Meliana Sari dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan materi PPKN bab 1, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Cakupan materi yang akan dibahas dalam video ini adalah: kita akan masuk dalam pembahasan pertama mengenai hak dan kewajiban warga negara. Makna hak warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Kemudian yang kedua, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia. Kemudian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara yang merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia itu dipengaruhi oleh status kewarganegaraannya. Misalnya hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara berhak menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Itu adalah warga negara Indonesia. Kalau bukan warga negara Indonesia, maka tidak memiliki hak tersebut. Nah, itu sebagai hak warga negara. Sudah paham ya mengenai hak warga negara? Kalau sudah, kita akan lanjut mempelajari mengenai makna kewajiban warga negara. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, pastinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang, sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Kalau kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Jadi sama seperti dengan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Jadi hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari kewajiban muncul hak dan sebaliknya. Contohnya, kewajiban muncul hak. Seseorang pekerja atau buruh di suatu pabrik, dia akan mendapatkan upahnya. Ketika dia telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang karyawan, sudah selesai bekerja, baru bisa mendapatkan haknya. Nah, itu dari kewajiban muncul hak. Kalau contoh dari hak kemudian muncul kewajiban, yaitu misalnya setiap orang di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan kemudian diatur lagi bahwa setiap orang wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, jadi dari hak itu muncul juga kewajiban. Berhak mendapatkan pendidikan tapi juga harus wajib mengikuti pendidikan dasar. Sudah paham ya mengenai hak dan kewajiban warga negara? Oke, kita lanjut materi berikutnya, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar bersifat universal, tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila adalah: yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara memiliki hak pada kedudukan jaminan dan perlindungan hukum yang sama. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjamin partisipasi politik warga negara. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Kedua, kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran nilai-nilai dasar perwujudannya, umumnya terbentuk ketentuan konstitusional. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang akan dianalisis hak dan kewajiban yang ada di dalamnya.
Yang pertama, hak atas kewarganegaraan tercantum dalam pasal 26 yang berisi tentang jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya. Kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 ayat 1, yaitu jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan tersebut. Ketiga, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai perundang-undangan mengatur hal ini yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh kehidupan yang layak. Keempat, hak dan kewajiban bela negara, seperti pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Setiap dalam ketentuan pasal 28 terdapat 3 hak, yaitu kebebasan, berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Keenam, kemerdekaan menurut agama tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 yang mengatakan bahwa warga negara bebas memeluk satu agama sesuai dengan keyakinannya. Ketujuh, pertahanan dan keamanan negara terdapat dalam pasal 30 ayat 1 dan 2 yang mengatakan bahwa hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedelapan, hak mendapatkan pendidikan seperti pasal 31 ayat 1 sampai 3, yaitu warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan berkewajiban mengikuti pendidikan dan pemerintah juga diwajibkan menyelenggarakan satu pendidikan nasional. Kesembilan, kebudayaan nasional Indonesia seperti pasal 37 ayat 1 sampai 2 menegaskan bahwa jaminan hak warga negara mengembangkan budayanya dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. 10. Perekonomian nasional seperti pada pasal 33 yang merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan mendapatkan kemakmuran. Ke-11, kesejahteraan sosial tercantum dalam pasal 37, yaitu memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Terakhir, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis adalah perwujudan nilai-nilai instrumental atau realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita mulai dari penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adalah sikap egois. Karena sikap ini akan menyebabkan seorang itu selalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Seorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya itu bisa terpenuhi meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Kemudian yang kedua adalah redanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Kemudian yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Kita lanjut mengenai kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya proses penegakan hukum yang masih belum optimal. Masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi. Kemudian tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Ketiga, masih banyak kasus pelanggaran HAM seperti pembunuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan pada anak, dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk materi yang terakhir, yaitu upaya pemerintah dalam pengenangan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tindakan terbaik dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut upaya mencegahannya. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan dan kewajiban warga negara seperti KPK, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip kesadaran. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga, keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti berikut. 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus pelanggaran seperti tindakan pidana, penganiayaan, dan juga menangani kasus pelanggaran lalu lintas. 2. Tentang Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus separatisme, ancaman keamanan. 3. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. 4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.